Halo, perkenalkan nama saya Febrianto Ripaldi dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Pangandaran. Video ini akan berisi tentang sejarah perkembangan IPTEK. Ini merupakan tugas sejarah Indonesia dari Ibu Wismawati SPD selaku guru sejarah. Yuk ke materi. Bagaimana sih perkembangan IPTEK? Pada abad ke-20, ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi, industri, dan juga pertanian. Bangsa kolonial pun datang ke Indonesia. Walaupun IPTEK telah berkembang di Indonesia, tetapi Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara jajahan Asia lainnya. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat itu hanya untuk kaum bangsawan saja, serta industrialisasi sendiri tidak terjadi di Indonesia. Pada abad ke-19, banyak penemuan penting dalam bidang IPTEK seperti mesin uap oleh James Watt dan juga telepon oleh Alexander Graham Bell. Perkembangan IPTEK paling mencolok oleh hadirnya komputer. Tahun 1936, seorang pakar matematika Inggris, Alan Turing, menghasilkan ide untuk membuat mesin yang dapat menghitung tanpa bantuan manusia. Tahun 1940, dikembangkanlah komputer oleh John Van Neumann dengan nama EDVAC, Electronic Digital Variable Automatic Computer. Selain EDVAC, lahir pula ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, oleh John Moseley dan John Purcell sebagai komputer digital. Selanjutnya komputer disempurnakan oleh Carlos Babbage sehingga beliau disebut sebagai Bapak Komputer Dunia. Sejalannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah langsung menunjukkan perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dengan membentuk MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. MIPI lalu diubah menjadi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Karena AS telah menggunakan jaringan komputer untuk ilmuwan dan ahli riset, pada tahun 1965, pemerintah AS mendirikan APRA. Selanjutnya, John Logie-Baird, penemu televisi pertama yang mengembangkan ide bahwa manusia juga bisa mengirimkan sinyal audiovisual. Tahun 1939, di Amerika masyarakat sudah bisa menikmati televisi nih. Sedangkan perkembangan media informasi dan komunikasi di Indonesia, walaupun sejak masa kolonial, media informasi dan komunikasi telah berkembang di Indonesia seperti pers, radio, dan film. Namun hal itu hanya sebagai propaganda bangsa kolonial saja. Tetapi jangan khawatir, hal itu bisa dimanfaatkan oleh para tokoh nasionalisme untuk lebih semangat memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan pada saat menjelang kemerdekaan, media informasi sangat berperan penting. Hal itu membuat Sultan Syahrir yang termasuk orang muda harus mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dengan itu Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya sebelum datang lagi sekutu. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan perlu adanya layanan yang efektif dan efisien untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan bangsa lain serta memudahkan akses dalam informasi. Maka tahun 1975 Indonesia membuat satelit sendiri yang disebut sebagai satelit komunikasi satelit Palapa, di mana Indonesia adalah negara keempat yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi. Selanjutnya, radio. Setelah kemerdekaan pada tanggal 11 September 1945 berdirilah RRI, Radio Republik Indonesia, satu-satunya siaran yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Barulah setelah memasuki Orde Baru tahun 1967, radio swasta dan radio amatir mulai berkembang sebagai alat pendidikan dan hiburan. Selanjutnya, televisi. Televisi pertama kali hadir pada tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan Asian Games keempat di Jakarta dengan satu stasiun yaitu TVRI. Baru 27 tahun kemudian, tanggal 24 Agustus 1989, hadirlah berbagai macam stasiun swasta. Perkembangan industri dan transportasi di Indonesia. Tahun 1960-an masih menggunakan teknologi dari Eropa dan Amerika. Baru pada tahun 1970-an, masyarakat sudah menggunakan teknologi buatan Jepang. Sejak akhir 1970-an, taraf hidup masyarakat Indonesia terus meningkat. Hal ini menyebabkan semakin banyak penduduk yang memiliki mobil dan motor sendiri. Berikut contoh kendaraan yang telah berkembang di Indonesia.
Terdapat 4 garis besar perkembangan industri. 1870, politik pintu terbuka. 1930, substitusi impor terbatas, demokrasi terpimpin. 1961-1969 dibangun 25 pabrik besar, Orde Baru program pembangunan 5 tahun. Dalam proses industrialisasi sangat membutuhkan berbagai faktor seperti SDA, SDM, kebijakan ekonomi, dan penguasaan iptek.